Maka orang tua dalam fase kandungan saat anak usia 0 sampai 4 bulan itu, kalau sudah diketahui dia mulai mengandung, maka mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar 4 hal ini ditetapkan oleh Allah dalam suasana yang baik. Minta. Sekarang Anda nanti lihat fasenya sedang ada di mana maksud saya. Kalau fasenya masih di yang pertama, Anda keluarkan amalannya. Sekarang fase yang kedua. Istri mulai mengandung. Alhamdulillah. Istri mulai mengandung. Quran surah 7 ayat 189. Jadi yang tadi baru berikhtiar, sekarang ikhtiarnya sudah melahirkan hasil. Alhamdulillah. Kalau bisa jangan dihapus semua dulu. Baik. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifah wa marrat bihi falamma athqalat da'a Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Maka tatkala suami istri itu mulai bergaul, berhubungan seksual, tibalah saatnya istrinya mulai mengandung. Dari kandungan yang ringan bertahap sampai kemudian kandungannya mulai berat ke fase persalinan. Nah, tolong garis bawahi, di sini topik kita akan dimulai. Ternyata konsep pendidikan anak tidak dimulai saat anak dilahirkan, tapi menurut Al-Qur'an justru bahkan dimulai sejak anak dalam kandungan. Fase pertama, fase kandungan. Apa yang harus dilakukan kedua orang tua dalam mendidik anak di dalam kandungan ketika mulai berproses, sehingga diharapkan anak itu tumbuh menjadi baik, dekat dengan Allah, dan bisa menjalani kehidupannya sesuai dengan yang diharapkan. Lihat kalimat Qur'annya. Da'awallaha rabbahuma, suami istri itu keduanya. Ya. Bukan cuma istrinya, tidak hanya suaminya, tapi suami istri itu da'awallaha rabbahuma, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian pertama, doa. Apa yang dimintakan? Dalam ayat ini satu kalimat, la in ataitana shaliha, ya Allah, bila pun mohon ya Allah engkau berkenan menganugerahkan kepada kami anak yang soleh yang akan dilahirkan ini. Jadi pendidikan pertama dalam Al-Quran ketika fase dalam kandungan, Quran mengatakan perbanyak oleh orang tuanya doa-doa permohonan kepada Allah agar yang terlahir menjadi anak yang soleh. Doa anak soleh. Apa artinya soleh? Halo? Apa artinya soleh? Hati-hati ya, walaupun antum namanya soleh, perempuannya solihah, kalau tidak semakna dengan ini belum dapat maknanya. Baik, soleh itu bukan baik. Soleh bukan baik. Karena baik itu di Quran ada 5 kata. Ada 5 kata. Kita turunkan hadisnya nanti. 1, ada yang disebut dengan thayyib namanya, thayyib. Quran surah kedua ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kalau disebutkan thayyib itu berarti baik fisiknya, secara fisik. Makanya kata Quran, kalau Anda ingin cari makan, cari makanan-makanan yang bisa membuat fisik Anda sehat. Tidak setiap yang diinginkan mesti dimakan. Ya, cari makanan-makanan terbaik yang membuat Anda bisa lebih kuat. Jadi kalau antum misalnya ke Saudi umrah atau haji, ada orang Arab bertanya kaifa haluk, dijawab alhamdulillah thayyib, itu artinya fisiknya sehat. Jelas? Tapi tidak setiap orang yang fisiknya sehat baik, sikapnya juga bisa baik.
Belum tentu. Belum tentu orang yang sehat punya kepribadian yang baik, belum tentu. Ya. Bahkan ada orang namanya Thayyib, ya, 2 kali puasa, 2 kali lebaran, gak pulang-pulang. Ya. Ini masalah. Gak tahu orang Lamongan apa orang mana itu. Ya. Nah, kalau kemudian sikapnya ingin juga menjadi baik, ya punya sifat-sifat yang baik, dimulai dari sifat dulu, maka berubah katanya dari Thayyib menjadi khair. Khair. Ini sifatnya. Quran surah ketiga ayat 110. Posisi paling kiri sebelah atas. Kuntum khaira ummah. Anda itu umat terbaik. Punya sifat-sifat yang baik. Jadi kalau ada orang jujur, kita lebih jujur dibandingkan dengan dia. Kalau ada orang sabar, kita lebih sabar. Kalau ada orang tawadhu, kita lebih tawadhu. Jadi kalau ada orang-orang muslim sifatnya lebih buruk dibandingkan dengan non-muslim, ada yang salah dengan keislamannya. Ini khair. Kalau sifat ini sudah berubah menjadi sikap, ya. Sabar itu sifat. Dicela orang lain Anda tidak membalas, itu sikap namanya. Maka berubah dari khair menjadi ma'ruf. Ma'ruf. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 104. Posisi paling kanan di pertengahan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ini sikap. Ketua MUI sekarang Kiai Haji Ma'ruf Amin punya sikap-sikap yang baik dalam kehidupan, sikap. Tapi maaf, jangankan orang beriman, yang belum beriman pun bisa punya sikap yang baik dengan orang di sekitarnya. Antum pernah lihat non muslim baik? Yang bantu orang, yang bangun jalan, ada kan ya? Maka untuk membedakan antara orang beriman dengan yang belum beriman, sikap kebaikan ini mesti ada perbedaannya. Maka turun sifat yang keempat, nama yang keempat, namanya ihsan. Ihsan. Saya naikkan ke atas. Ihsan. Apa itu ihsan? Nah, ini baru pertemuan pertama ya. Kalau tidak tahu kita cukup katakan wallahu a'lam. Itu paling gampang ya. Malaikat ditanya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sahabat ditanya, wallahu taala alam. Antum bukan malaikat, bukan sahabat. Ditanya, tahu. Enggak ditanya, bengong. Masyaallah. Antum maunya apa sebetulnya? Mudah-mudahan sehat ya. Baik, apa itu ihsan? Taib. Gak usah ngarang ya, gak usah ngarang. Pelajaran mengarang cuma ada di bahasa Indonesia. Di sini tidak ada. Keterangan terbaik tentang ihsan ada di hadis Nabi SAW. Antum kalau punya kitabnya, lihat Sahih Muslim. Sahih Muslim di bab Muqaddimah hadis nomor ke-8. Posisi paling kiri sebelah atas. Kalau punya kitabnya, lihat di jilid yang pertama bab Muqaddimah ini, hadis nomor ke-8 dari Umar bin Khattab. Kalau tidak punya kitabnya, cari Al-Arba'in. Lebih sedikit lagi, hadis nomor kedua. Kalau tidak punya juga, saya bacakan sekarang ya. Lihat kalimatnya. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu Anda menjadikan segala kebaikan sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya orang beriman dengan orang yang belum beriman, mohon maaf. Orang beriman itu menjadikan semua kebaikannya karena Allah. Dia bangun jalan karena Allah. Dia bantu orang karena Allah. Dia suguhi tamu karena Allah. Dia merawat anak karena Allah. Itu ihsan namanya. Kalau cuma berbuat baik saja, jangankan Anda, non muslim pun bisa. Poinnya di situ. Jadi yang membedakan lillah syahadatnya. Itu nomor satu. Nomor satu. Kalau sedekah itu 0, infak itu 0, bantu orang itu 0, masya Allah. Kalau cuma bikin 0, yang lain banyak. Ciputra bisa banyak bangun masjid, masya Allah. Yang lain ada yang bangun rumah ibadah, ada yang bangun tempat panti dan sebagainya.
Tapi kalau tidak ada yang satu, nilainya 0. Ini poinnya. Jadi kita mengerjakan dengan ihsan. Semua dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau ada tamu mau datang, Anda bikin minuman. Minuman ini dibuat, Anda buat karena tamunya mau datang atau karena Allah? Ayo. Itu nggak mudah. Kalau cuma bikin minuman karena tamu mau datang, jangankan Anda, orang nggak beriman pun bisa mengerjakan itu. Kita mesti beda, kita itu ihsan. Ihsan. Makannya karena Allah, minumnya karena Allah, berbuat baik karena Allah, itu ihsan. Tayyib. Kalau Anda bisa gabungkan 4 nama ini, Masya Allah, fisiknya sehat, sifatnya baik, punya sikap baik, dan dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berubah namanya menjadi Sholih. Ini nama yang kelima. Makanya ini sudah fitrah pada diri setiap orang tua, pasti akan meminta anak yang saleh. Itu sudah fitrah. Saya belum pernah dengar sampai dengan hari ini ada seorang ibu yang khusyuk berdoa, ya Allah, anugerahkan hamba ya Allah anak yang thayyib. Itu nggak ada. Pasti saleh. Pasti ini. Silakan Anda cek. Jadi kalau Anda meminta ya Allah anugerahkan anak yang saleh, artinya Anda meminta keempat hal ini. Badannya sehat, kemudian sifatnya bagus, sikapnya baik, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau yang seperti itu? Ini yang akan kita turunkan insya Allah. Baik. Jelas di sini? Halo? Kalau jelas saya teruskan ya. Tahan, saya hapus ini aja dulu. Saya hapus dulu ya. Sekarang perhatikan. Saya cek dulu sebentar. Usia kandungan, pendidikan pertama, apa yang diisyaratkan oleh Quran? Ini yang agak repot ini. Ada 4 tipe orang pembelajar kata para ulama. Yang pertama, cepat ingat, lambat lupa. Yang kedua, cepat ingat, cepat lupa. Yang ketiga, lambat ingat, lambat lupa. Yang keempat ini yang agak repot, lambat ingat, cepat lupa. Ya susah saya. Baik, antum yang mana sebetulnya? La haula wala quwwata illa billah. Baik, pendidikan pertama berdoa, meminta anak yang saleh. Ya. Tolong ini jangan diabaikan ya. Kelihatan seperti biasa tapi dampaknya akan banyak. Yang kedua, apa doa spesifiknya? Apa doa spesifik yang dimintakan supaya anak ini tumbuh dengan saleh? Kita lihat tafsiran nabinya, bukan pendapat pribadi di sini. Antum cari mau hadis yang tebal bahasa Arab atau yang tipis ada terjemahan? Oh, baik. Cari di Al-Arba'in hadis nomor keempat, riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, posisi paling kiri sebelah atas. Saya bacakan hadisnya. Nanti kalau sedang ada yang mengandung, khususnya nanti sebelum 4 bulan dengan di atas 4 bulan itu agak berbeda doanya. Saya bacakan hadisnya. Bismillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sedangkan beliau orang yang selalu benar dan dibenarkan oleh orang lain. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sungguh setiap anda itu, setiap anak cucu Adam akan dihimpun di perut ibundanya dengan berproses 40 hari pertama berbentuk nutfah, campuran antara spermatozoa dengan ovum, baru bercampur berproses. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. 40 hari yang kedua berbentuk 'alaqah, zighat yang mulai menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudighah. 40 hari ketiga usia 4 bulan sudah berbentuk mudighah. Saya pernah mengamati di Fakultas Kedokteran, itu istilahnya pun sama, menggunakan istilah hadis, mudighah. Ya, sebentuk daging kunyahan yang mulai ada bentuknya. Tayyib, ini yang menarik. Thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi roh. Dalam usia 4 bulan inilah kemudian diutus malaikat untuk meniupkan rohnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dimohon sebesar-besarnya kalau ada yang tengah mengandung atau dalam proses kandungan sudah masuk pada usia 4 bulan, itu artinya rohnya sudah ditiupkan. Nah, dalam usia 4 bulan ini kemudian wa yu'maru bi katsbi arba'in, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan 4 hal. 4 hal. 1, bi katsbi rizqihi, tetapkan rezekinya. Kedua, wa ajalihi, ajalnya. Yang ketiga, wa amalihi, amal perbuatannya. Dan yang keempat, as-sa'idun huwa am syaqiyun, apakah bahagia hidupnya atau dia nestapa, bahagia dan sengsaranya. Yang 2 pertama ini disebut dengan qadar, yang 2 terakhir disebut dengan takdir. Ini perbedaannya. Fokus. Kalau qadar itu artinya ketetapan Allah yang ditetapkan tanpa campur tangan makhluk dan tidak ada ikhtiar di situ. Pokoknya sudah begitu. Dari lahir sampai dengan meninggal, ikhtiar kita tidak akan merubah itu. Misal ajal. Ajal itu batas akhir kehidupan kita. Misal saya tarik dari 0 sampai 63 tahun misal. Ada yang sampai ajalnya 63 tahun. Ada yang sampai 60 tahun. Ada yang cuma 6 tahun. Ada yang cuma 3 tahun. Bahkan ada yang cuma 3 hari. Kalau sudah sampai di batas ajal ini, maka sudah selesai kehidupannya. Nggak bisa nambah, nggak bisa dikurangi. Quran surah 7 ayat 34. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sampai di batas ini, maka tidak bisa dia memajukan atau dia mundurkan. Nah, ketetapan sampai meninggal ini itu tidak bisa dirubah oleh apapun, termasuk oleh doa. Di Anda berdoa sekhusyuk apapun tidak akan pernah menambah batas ajal Anda. Paham sampai sini? Baik. Yang ini disebut dengan takdir. Takdir itu ketetapan Allah yang dikukuhkan berdasar ikhtiar makhluk. Jadi ada ikhtiar di situ. Ada ikhtiar. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda bisa punya pilihan. Mau ke masjid menunaikan sholat atau teruskan melakukan aktivitas dunia. Itu ikhtiar Anda. Begitu Anda tetapkan mau ke masjid misalnya, menjemput hidayah Allah, Anda berangkat ke masjid, maka ditetapkan bagian pahalanya. Itu yang disebut dengan takdir. Tapi kalau Anda mengabaikan petunjuk Allah, lalu Anda mencari kebutuhan dunia, maka ditetapkan bagian dari konsekuensi dunianya. Bisa menjadi dosa, bahkan bisa menjadi bagian hukuman untuknya. Paham sampai sini? Itu yang disebut dengan takdir. Nah, mohon maaf, ini usia 4 bulan akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tentang qadarnya? Termasuk juga dengan kemampuan untuk memilih takdirnya. Ini poinnya. Maka orang tua dalam fase kandungan saat anak usia 0 sampai 4 bulan itu, kalau sudah diketahui dia mulai mengandung, maka mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar 4 hal ini ditetapkan oleh Allah dalam suasana yang baik. Minta suami istri, ya Allah, mohon ya Allah, anugerahkan kepada anak hamba ya Allah, anak kami rizki terbaik dalam hidupnya, jauhkan dari yang haram ya Allah, dekatkan dengan yang halal ya Allah, teguhkan hatinya untuk menjemput yang halal dalam hidupnya, rizkinya. Ya Allah, mohon ya Allah, berapapun ajal yang telah Engkau tetapkan bagi anak hamba nanti ya Allah, mohon jadikan setiap detik dalam kehidupannya, setiap delik usianya sebagai kebaikan-kebaikan yang mendapatkan pahala dari sisimu. Ya Allah, mohon ya Allah, bimbing dia untuk selalu mengerjakan amal-amal yang saleh, meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Mohon ya Allah, jadikan hidupnya penuh dengan kebahagiaan dan jauh dari segala nestapa dan kesengsaraan hidup. Ini 4 hal sebelum masuk usia 4 bulan. Jelas di sini? Ini sunnah. Ini sunnah yang mohon maaf sampai hari ini jarang memasyarakat di tengah-tengah komunitas kita. Ini poin yang sangat penting, kadang-kadang sangat menentukan. Baik.
usia 4 bulan ke atas, konsep pendidikannya tidak hanya tercukup kepada doa meminta anak yang soleh, tapi juga sifat soleh dalam doa ini, awas hati-hati ya, mesti dipraktikkan dalam bentuk ikhtiar. Tolong garis bawahi konsep ini ya. Doa itu tidak cukup dimohonkan kepada Allah, tapi harus disandingkan dengan ikhtiar yang mewujudkan doa yang dimohonkan. Misal, bapak ibu memohon kepada Allah supaya anaknya bisa rajin sholat, hafal Al-Quran, doanya bagus, tapi ikhtiarnya tidak sesuai dengan doanya. Maaf, Anda sekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat, disekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan Quran, itu nggak nyambung namanya. Makanya orang tua dalam fase kandungan ini, ketika anaknya sudah mulai berkembang dalam kandungan, maka permohonan doa meminta anak yang soleh ini diiringi dengan ikhtiar orang tua. Apa diantaranya? Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1056. Kembali ke Al-Arba'in, nomor hadis yang ke-10, posisi paling kanan sebelah atas. Baik. Saya percepat saja pada kesimpulannya. Satu, dimintakan oleh Nabi SAW di hadis ini supaya orang tua menjaga dirinya dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati. Segala yang masuk ke dalam perut Anda, kalau itu haram, maka pengaruhnya bukan cuma menjadi daging nanti, tapi menjadi sekat terkabulnya doa yang kita panjatkan kepada Allah. Saya beri ilustrasi begini. Ini apa? Jangan katakan wallahu a'lam ya. Ini gelas isinya air ya. Baik. Lihat sini, poin, fokus. Ini apa? Gelas isinya air, ada tutupnya ya, lebih jelas lah. Sekarang perhatikan. Kalau saya buka tutupnya, bisa nggak saya masukkan benda-benda lain? Spidol bisa? Aqua bisa? Baik. Sifat doa ketika dimohonkan kepada Allah, kata Al-Quran, doa itu tidak ada yang ditolak, semuanya akan dikabulkan. Setiap Anda mohonkan, demikian Allah akan kabulkan. Kalau tidak sekarang, besok. Kalau bukan besok, di masa yang akan datang, saat kita siap menerimanya. Konsepnya ada di Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 186, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku mencari-cari aku, bertanya padamu Muhammad untuk mencariku, katakan padanya aku sangat dekat. Dan jika dia bermohon kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Di sifat doa itu kalau dimohonkan pasti dijawab. Sekarang yang jadi masalah, ada seseorang yang Nabi kisahkan, yutilus safar, thumma dzakara rajulan. Nabi mengisahkan seorang laki-laki, yutilus safar, menempuh perjalanan yang panjang, asy'atha aghbara, sampai penampilannya berantakan, yamuddu yadayhi ilas sama, mengangkat tangannya ke langit. Maaf Bapak dan Ibu, tolong garis bawahi ini ya. Seorang yang menempuh perjalanan panjang itu diantara kemuliaannya mempercepat terkabulnya doa. Anda berdoa mengangkat tangan begini ke langit, itu termasuk mempercepat terkabulnya doa. Itu ada di Abu Daud, nomor hadis 1488 sampai 1490. Dan cara mengangkatnya bukan terpisah begini, tapi mendekat seperti ini. Mendekat. Ya, jadi ini redaksi riwayatnya mendekat bukan menjauh. Tayyib. Orang ini menempuh perjalanan panjang, mengangkat tangannya ke langit, kemudian dia bermohon dengan al-asmaul husna. Faqala ya Rabb, ya Rabb. Keterangan ketiga dalam Al-Quran, surah ke-17 dari ayat 110 sampai 111, posisi paling kanan sebelah atas. Qul ud'ullaha awil ar-rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau Anda punya kebutuhan, sebut nama Allah atau namanya Ar-Rahman, atau kalau Anda paham, cari nama-nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau punya kesulitan, sebut ya Allah ya Al-Fattah. Kurang rizki, sebut ya Allah ya Razzaq. Ada yang mengganggu, sebut ya Allah ya Al-Jabbar. Dan puncaknya menyebut dengan nama rububiyah, ya Rabb, ya Rabb. Makanya Anda sering berdoa menggunakan kalimat Rabb.
Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana zalamna anfusana. Rabb, orang ini menyebut dengan menggunakan Rabb, menempuh perjalanan panjang, mengangkat tangannya ke langit, memulai dengan al-asmaul husna, ya Rabb, ya Rabb. Seharusnya doanya 6 kali dikabulkan lebih cepat dari orang biasa. Kata Nabi, anna yustajabu lidzalik, mustahil doanya bisa dikabulkan. Mustahil. Kenapa? Mat'amu haramun, karena makanan yang masuk haram. Mashrabu haramun, minumannya haram. Malbasu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya biharami, dan perangkat hidupnya haram. Mohon izin teman-teman sekalian, perhatikan sekali lagi. Kalau ada seseorang mengkonsumsi yang haram, maka itu akan menjadi daging, kemudian menutup sekat-sekat kebaikannya begini. Kalau sudah tertutup begini, Allah saat ingin mengabulkan doa bukan tidak ingin mengabulkan, saat akan dikabulkan gak bisa tuh, balik lagi, gak bisa masuk. Makanya orang-orang seperti ini, kalau sudah doanya sulit dikabulkan, nanti maaf, mendengar kebaikan pun susah juga. Quran surah 6 ayat ke-25, wa fi adhanihim waqra, karena dia makan yang haram, beredar dengan darah, jadi daging, menyumbat telinganya. Dengar azan susah. Padahal ini masjid, ini rumah dia, Masya Allah. Speakernya ngadep ke rumah dia, ke kamarnya langsung. Allahu Akbar, gak kedengaran Pak, gak kedengaran. Tapi konser musik yang dari Senayan, tinggal di Surabaya, konsernya dari Senayan, kedengaran Pak. Susah tuh. Itu wa fi adhanihim waqra. Jadi kalau dalam kandungan orang tua, ayahnya membawa yang haram, ibunya masak di rumah, masuk ke dalam perutnya, itu bencana pertama. Bencana pertama. Saya pertama tiba di Indonesia, kemudian ke Bekasi, ada seorang ibu konsultasi dengan suaminya mengenai anaknya. Ini menarik ini, karena ibu bapaknya rajin tahlim Pak, rajin tahlim. Tapi anaknya itu sulit diaturnya luar biasa. Jadi tidak ada sekolah yang bisa menerima kecuali cuma 5 menit. Dan ibunya sudah paham, kalau ngantarkan ke sekolah yang baru akan menunggu di depan pintu gerbang sekolahnya selama 5 menit, karena akan diantarkan lagi. Saking sulit diatur. Tiba-tiba ikut belajar dengan kami, bertahan sampai 1 jam. 1 jam. Ibunya keheranan bertanya, Ustaz, alhamdulillah anak saya bisa bertahan. Justru saya ingin bertanya kepada ibu, ini anak siapa? Karena mustahil orang tua yang saleh kemudian turun kepada karakter anak yang berbeda. Ya, saya masuk dengan bahasa yang halus. Ini Ananda punya kepribadian yang berbeda dengan orang tuanya. Bisakah ibu dan bapak cerita? Ternyata Allahu Akbar, benar, itu anak kembar yang dilahirkan lewat rahim perempuan yang lain. Lahir kembar, yang satu diadopsi oleh seorang artis, satu lagi oleh beliau ini. Kenapa diambil oleh beliau? Karena kehidupan orang tuanya memprihatinkan. Ayahnya sibuk dengan pencurian, istrinya suka mabuk-mabuk. Jadi begitu sedang dikandung, bapaknya bawa yang haram, istrinya senang mabuk. Begitu dilahirkan, lahirlah karakter anak yang sulit diatur itu. Itu nggak mudah. Ya. Bukan hiperaktif, tapi keluar dari batasan yang normal. Ya. Karena hati-hati, hiperaktif itu belum tentu jahat, belum tentu nakal, belum tentu tidak baik. Bahkan bisa jadi tanda pintar yang pertama. Ya. Saya turunkan dulu ya. Jadi ini suami mulai mencari rezeki yang halal. Lalu yang kedua, mulai meningkatkan amal saleh. Ini. Dan saya berhenti di sini dulu. Satu, berdoa. Dua, cari rezeki yang halal. Ketiga, mohon maaf, dalam usia kandungan khususnya 4 bulan, 5 bulan sampai ke persalinan, suami istri mulai meningkatkan amalan solehnya. Yang tadinya jarang tahajud, sekarang mulai tahajud. Yang jarang baca Al-Quran, sekarang mulai baca Quran, ya. Yang jarang kemudian tilawah, sekarang tilawah, baca tafsir, sering berzikir. Itu Masya Allah. Saat putra kami di usia-usia seperti ini dalam kandungan, kita datang untuk konsultasi mengenai keadaan janin pada dokter perempuan di Ciputat pada saat itu. Anda tahu apa yang disampaikan dokter ini? Pak, ini kami sudah ada pertemuan dokter-dokter muslim se-Asia. Disimpulkan ternyata
ada pengaruh positif yang langsung sampai kepada janin anak yang dikandung dari peningkatan amal soleh kedua orang tuanya. Dan di Malaysia pernah diuji, ketika seorang anak dalam kandungan dibacakan Al-Quran langsung, khususnya oleh ibunda atau ayahandanya, itu Masya Allah berubah posisi janinnya menjadi bersujud, jadi berputar begini. Itu langsung. Itu dokter yang menyampaikan. Kalau orang biasa mungkin bisa saya dengarkan, saya tinggalkan. Ini dokter. Lalu kami coba praktikkan pada anak kami, anak yang pertama. Ya, kita coba mulai tingkatkan amal saleh, baca Al-Quran, sampai kami beli speaker aktif. Ya, kemudian diisi USB. Di situ Quran aja terus berputar sampai 24 jam sampai hari ini. Ya. Di walaupun kita kosong, rumah tidak ada, itu Qurannya tetap putar, Pak. Kalau antum nanti ingin coba silahkan, akan ada suasana yang berbeda. Nikmat, tenang gitu. Kadang-kadang jadi hidayah. Jadi hidayah di situ. Nah, kalau istri kami sedang kesulitan, capek, maka pakai earphone, tempelkan di perutnya. Ya, maka terus Quran diperdengarkan. Apa yang terjadi? Begitu anak ini dilahirkan, kemudian mulai berkembang, usia 1 bulan, 2 bulan. Satu kali saya pulang ke rumah, ya sudah cukup agak malam, ya setelah berdakwah, Quran masih berputar. Anak ini nangis tidak berhenti, Pak, Bu, tidak berhenti. Saya tanyakan pada uminya, kenapa begini? Beliau katakan, Bu, ya nggak tahu katanya. Dari tadi nangis terus gak pernah berhenti. Ya, saya diamkan susah. Saya coba merenung diam. Setelah itu saya katakan, coba ganti suratnya dengan Ar-Rahman, putar. Begitu diputar suratnya, ternyata diam. Saya bilang kembalikan ke ayat tadi, ternyata nangis lagi. Allahu Akbar. Ternyata ayat yang sedang dia perdengarkan itu, yang sedang dia dengar, itu ayat yang sedang berbicara tentang siksa neraka. Di anak yang terus diperdengarkan, respeknya kepada Quran tinggi. Begitu dia bisa merangkak pertama kali ketika melihat bapak ibunya sedang memulai murajaah Quran. Kami sedang murajaah Quran, si anak ini dengar Quran, dia mengejar, Pak. Sampai kami beri nama Muhammad Hamilul Quran, yang lekat dengan Al-Quran. Ini pasti ada pengaruhnya. Ya. Jadi antara ikhtiar yang Anda lakukan dengan apa yang kemudian Anda hadirkan pada anak pasti akan ada pengaruhnya. Ini yang dilakukan oleh orang tua Imam Asy-Syafi'i, yang dilakukan oleh orang tua Imam Ahmad bin Hanbal, yang dilakukan oleh orang tua Imam Al-Bukhari. Nanti kalau ada waktu saya akan ceritakan bagaimana Imam Al-Bukhari yang lahir kemudian ayahnya meninggal dunia, yang matanya kemudian buta, tapi karena ikhtiar kedua orang tuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan matanya bisa melihat normal. Bisa melihat normal. Ini poinnya. Jadi kalau ada anak sikapnya kurang menyenangkan, yang pertama jangan dipersalahkan. Mungkin Anda juga yang salah awalnya. Tidak memberikan harta yang halal, membawa yang syubhat ke rumah, tidak memperhatikan perhatian yang benar. Ini poinnya. Jelas di sini? Ini baru dalam kandungan ya, anaknya belum lahir.